Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan beberapa pemerintah daerah ngotot tetap mempertahankan tenaga honorer agar tetap berada di pemerintahan. Tapi sebelum itu, untuk rekan-rekan yang menonton video ini, silakan menonton video ini secara lengkap agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, seperti diketahui bersama bahwa pada tahun lalu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan surat edaran yang salah satu poin utamanya adalah menghapus status kepegawaian tenaga honorer, baik itu yang berada di instansi pusat maupun pemerintah daerah. Nah, hal ini banyak menimbulkan reaksi terutama dari tenaga honorer yang ada di seluruh Indonesia dan pemerintah daerah. Gubernur Kalimantan Timur Bapak Isran Nur selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia dalam hal ini meminta dukungan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta terkait dengan gagasan mempertahankan tenaga honorer di daerah. Rekan sekalian, beberapa Pemda menyebutkan bahwa keberadaan tenaga honorer ini menjadi salah satu bagian dari pelaksanaan kinerja pemerintahan, sehingga tenaganya masih sangat dibutuhkan di pemerintahan. Gubernur Isran Nur mengatakan bahwa permasalahan tenaga honorer itu harus dicarikan solusi bersama, karena setidaknya sekitar 2,7 juta saat ini tenaga honorer tersebar di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Ia menjelaskan alasannya untuk meminta Universitas Gadjah Mada karena UGM selama ini dinilai menjadi salah satu perguruan tinggi yang memiliki jasa besar dalam menentukan beberapa kebijakan negara. Salah satunya adalah perumusan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 mengenai perimbangan pusat dan daerah. Ia selama ini mengaku bahwa daerah sangat direpotkan dengan pagu anggaran yang diserahkan dari pusat ke daerah karena tidak memiliki kemampuan kapasitas, terutama dalam hal memfasilitasi tenaga tambahan atau tenaga honorer. Sementara itu, rekan-rekan sekalian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah menegaskan pada pemerintah daerah agar tidak lagi mengangkat honorer di tahun 2023 ini. Termasuk di dalamnya adalah poin untuk menghapus tenaga honorer sampai dengan akhir November tahun 2023. Sebagaimana yang disebutkan oleh Menpan terdakwa instansi pemerintah, itu bisa diharapkan selesaikan penanganan pegawai non-ASN di tahun 2023 sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Tenaga honorer tetap bisa diatur dengan pola outsourcing. Rekan-rekan sekalian, saya mengajak kepada rekan-rekan untuk sedikit mereview surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Surat ini menjadi landasan bagi pemerintah dalam hal penataan tenaga honorer saat ini, termasuk seleksi P3K dan pemetaan serta pendataan non-aparatur sipil negara yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Sampai dengan saat ini belum ada surat edaran yang membatalkan surat edaran ini, termasuk beberapa kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan lain yang membatalkan surat edaran ini, sehingga surat edaran ini masih menjadi acuan bagi sebagian instansi pemerintah dalam hal penataan tenaga honorer. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Bapak Cahyo Kumolo ini bernomor B185 MSM 0203 tahun 2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam surat ini disebutkan bahwa komitmen pemerintah untuk menyelesaikan dan penanganan tenaga honorer yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil. Di surat ini juga disebutkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, maka dalam rangka penataan SDM aparatur telah diatur terkait dengan aparatur sipil negara yang menyebutkan bahwa pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil dan P3K. Di poin 4E disebutkan bahwa pasal 96 ayat 1 berbunyi, pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan aparatur sipil negara. Ayat 2 berbunyi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan non-P3K. Serta di ayat 3 berbunyi pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan non-P3K untuk mengisi jabatan aparatur sipil negara dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi rekan-rekan sekalian, hal ini yang menjadi dasar bagi sebagian pemerintah daerah sehingga di awal tahun ini masih belum mengeluarkan surat keputusan terkait dengan pengangkatan tenaga honorer atau non aparatur sipil negara. Lebih lanjut, pasal 99 ayat 2 ini pegawai non PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K diundangkan pada tanggal 28 November 2018. Maka dengan demikian pemberlakuan 5 tahun sebagaimana tersebut pada pasal 99 ayat 1 jatuh pada 28 November tahun 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis kepegawaian, yakni PNS dan P3K. Sehingga berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka pemerintah daerah dihimbau untuk melakukan pemetaan pegawai non aparatur sipil negara, kemudian menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi. Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya atau outsourcing. Jadi rekan-rekan sekalian, di surat edaran ini ditegaskan bahwa keberadaan pegawai honorer itu hanya diberikan batas waktu hingga 28 November tahun 2023. Termasuk di dalamnya pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini bupati, wali kota, dan gubernur, tidak diperkenankan untuk mengangkat tenaga non aparatur sipil negara di instansi pemerintahan. Di sisi lain, saat ini di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah bergulir rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara yang salah satu poin utamanya adalah pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil secara langsung. Rekan-rekan sekalian, demikian informasi yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.